Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas latihan STS Gasal Matematika kelas 10 untuk materi Bu Ati saja. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, ini jadi soal yang kelima karena soal nomor 1 sampai soal nomor 4 akan menjadi soal Pak Roni. Soal yang kelima, soal pertama untuk Bu Ati. Hitunglah, ada perintahnya bahwa nantinya harus dikerjakan terlebih dahulu dengan cara sudut berelasi. 3 kali tan kuadrat 300 derajat dikurang 2 kali sin kuadrat 210 derajat dibagi sin 150 derajat dikurang 4 kali cos kuadrat 240 derajat. Maka kita harus cari satu persatu. Yang pertama adalah tan 300 derajat. Berarti kita ubah menjadi tan 360 derajat dikurang 60 derajat. Karena 300 derajat berada di kuadran keempat dan di kuadran keempat yang positif adalah cos. Oke, ingat ya, ini semuanya positif, ini sin, tan, dan cos. Oke, berarti tan di kuadran keempat bernilai negatif, maka kita ambil negatif tan 60 derajat. Tan 60 derajat, akar 3 berarti negatif akar 3. Yang kedua, kita akan mencari sin 210 derajat, berarti menjadi sin 180 derajat ditambah 30 derajat. 210 derajat berada di kuadran ketiga, berarti menjadi negatif sin 30 derajat, berarti sama dengan sin 30 derajat itu setengah berarti negatif setengah. Oke. Yang ketiga ada sin 150 derajat, berarti menjadi sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Ini ada di kuadran kedua, berarti positif menjadi sin 30 derajat. Hasilnya adalah setengah. Yang keempat adalah cos 240 derajat, berarti menjadi cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Ada di kuadran ketiga, berarti menjadi negatif cos 60 derajat atau negatif setengah. Oke, sekarang kita masukkan nilainya, berarti menjadi 3 dikali tan 300 derajat, berarti negatif akar 3 kuadrat, karena di sini kuadrat, oke, dikurang 2 kali sin kuadrat 210 derajat, berarti negatif setengah kuadrat dibagi dan 150 derajat setengah dikurang 4 kali cos kuadrat 240 derajat, berarti negatif setengah kuadrat. Oke, hati-hati. Di atas ada negatif setengah kuadrat, di bawah ada negatif setengah kuadrat. Jangan sampai ini dicoret. Ingat, pengurangan dengan pembagian itu tidak setara. Jadi ini tidak boleh dicoret. Kita kerjakan saja satu persatu. Berarti ini menjadi 3 dikali negatif akar 3 kuadrat, berarti 3 dikurang 2 kali negatif setengah kuadrat 1/4 per setengah dikurang 4 dikali 1/4. Oke, ingat ya, 1/4 ini nggak boleh dicoret atas dan bawah. Itu dikerjakan. Berarti ini menjadi 9 dikurang, hati-hati mengalihkan 2 dikali 1/4. Ini adalah perkalian dengan pecahan. Duanya boleh kalian ubah dulu menjadi pecahan 2/1. Berarti nanti 2 kali 1, 1 kali 4 sehingga menjadi 2/4. Atau kita sederhanakan menjadi setengah dibagi setengah dikurang 4 dikali 1/4, 4 dikali 1/4, berarti 1. Oke, yang atas kita samakan penyebutnya, berarti menjadi 18/2 dikurang 1/2 dibagi 1/2. Satunya kita samakan penyebutnya juga menjadi 2/2. Oke, berarti sama dengan
18, ini penyebutnya sudah sama, 18 dikurang 1 berarti menjadi 17 per 2, dibagi setengah dikurang 2 per 2, 1 dikurang 2 berarti negatif 1 per 2. Oke, berarti menjadi 17 per 2 dibagi, kita tuliskan seperti ini, negatif setengah. Oke, berarti menjadi 17 per 2 dikali negatif 2 per 1. Oke, kita boleh coret 2-nya. Nah, sehingga menjadi 17 per negatif 1 atau negatif 17. 1. Next. Soal nomor 2. Aldi sedang berlibur ke Bogor menggunakan bus. Saat ia tiba di terminal Baranang siang, Aldi melihat Tugu Kujang. Aldi mendongak ke arah puncak Tugu Kujang dengan sudut elevasi 45 derajat dari terminal Baranang siang. Kemudian Aldi berjalan ke arah Tugu Kujang sejauh 16 meter hingga tiba di Mesti dan mendongak lagi ke arah puncak Tugu Kujang dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan tinggi Tugu Kujang. Jadi, angka pertama kita gambar dulu. Oke, gambarnya jelek, yang penting merepresentasikan. Oke, ini terminal. Ketika ini adalah Tugu Kujang, kita singkat aja dengan K. Ini puncak Tugu Kujang. Oke, di terminal Adi melihat dengan sudut 45 derajat. Lalu dia berjalan sejauh 16 meter hingga tiba di Ngesti. Kita singkat aja sebagai N. Di Ngesti, Aldi mendongak lagi ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi Tugu Kujang. Kalian akan memperoleh dua buah segitiga. Yang pertama, ini adalah segitiga T, K, P. Oke, dengan sudut 45 derajat. Oke. Kalau dari T ke N itu adalah 16 meter, N ke K kita misalkan sebagai X meter, X meter, maka dari T ke K itu adalah 16 ditambah X. Oke, 16 ditambah X meter. Lalu K ke P kita misalkan sebagai Y, berarti ini adalah Y. Sehingga karena yang diketahui depan sudut dan samping sudut, maka kita gunakan tan. Tan 45 derajat sama dengan depan per samping. Tan 45 derajat, depannya adalah Y, sampingnya adalah 16 ditambah X, ditambah X, sehingga 16 ditambah X sama dengan Y. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Lanjut, berikutnya kita pakai segitiga yang 60 derajat. 60 derajat, berarti ini adalah N, ini K, ini adalah P. Dari N ke K itu adalah X, K ke P adalah Y. Karena depan dengan samping, maka kita gunakan lagi tan. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Berarti tan 60 derajat akar 3 sama dengan Y per X. Sehingga dapat akar 3X itu sama dengan Y. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita masuk substitusikan atau kita ambil persamaan 1 dan 2. Di persamaan 1 itu dinyatakan bahwa Y itu sama dengan 16 per X plus X. Dan yang persamaan yang kedua Y itu sama dengan akar 3X. Maka kita bisa simpulkan bahwa 16 ditambah X itu sama dengan akar 3X. Oke. Lalu kita tuliskan seperti ini saja biar lebih enak. Akar 3X sama dengan 16 ditambah X. Oke. Lalu X-nya yang ada di sebelah kanan kita hilangkan. Berarti biar hilang kita kurangkan dengan X, maka di ruas kiri juga kita kurangkan dengan X lagi. Sehingga diperoleh akar 3X dikurang X sama dengan 16. Udah nggak ada ya, habis. Nah, kita punya variabel X dengan X. Kita punya variabel X dengan X. Sama, tapi beda koefisiennya. Kita satukan X-nya. Yang ini berarti akar 3 agar hasilnya
negatif X berarti dikurang 1 sama dengan 16. Sehingga sehingga kalau kita cari X-nya berarti itu adalah 16 dibagi akar 3 dikurang 1. Nah, masih ada akar penyebut, maka kita harus rasionalkan. Dikalikan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Sehingga kalian akan peroleh 16 akar 3 ditambah 16 kali akar 3, 16 akar 3 ya, 16 kali 1, 16 per yang bagian bawah itu adalah bentuk A plus B dikalikan A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini menjadi akar 3 dikuadratkan 3 dikurang 1 dikuadratkan 1. Sehingga diperoleh 16 akar 3 ditambah 16 per 2. Atau kita dapat, ingat ya, duanya ini milik semuanya, jadi harus dibagi dengan 2 semuanya. 8 akar 3 ditambah 8. Hati-hati, ini masih X. Yang ditanyakan adalah Y-nya. Y itu sama dengan 16 ditambah X. Bisa kalian masukkan nilai X ini ke persamaan 1, bisa juga ke persamaan yang kedua. Ibu akan memasukkan ke persamaan yang pertama, berarti 16 ditambah X-nya adalah 8 akar 3 ditambah 8. Nah, ini yang bisa dijumlahkan adalah 16 dengan 8-nya. 16 ditambah 8 menjadi 24, yang 8 akar 3-nya tidak bisa diapa-apakan, sehingga diperoleh 24 ditambah 8 akar 3. Jadi, tinggi Tugu Kujang adalah, maaf, 24 ditambah 8 akar 3 meter. Nah, berikan kesimpulan karena ini adalah soal cerita. Soal yang ketiga, diketahui sin A sama dengan negatif 3 per 5 dan cos B sama dengan negatif 7 per 25. Jika sudut A berada di kuadran keempat dan sudut B berada di kuadran ketiga, tentukan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Berarti kita buat dulu. Yang pertama adalah sin A sama dengan negatif 3 per 5. Ini sebagai depan dan ini sebagai miring. Maka kita cari sampingnya. Kita cari samping. Ingat, miring selalu menjadi sisi terpanjang, berarti menjadi miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang negatif 3 kuadrat. Miring selalu bernilai positif, jadi tanda negatifnya ada di depan atau nanti ada di samping. Jadi sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16 ketemunya 4. Oke, di A ini kita harus mencari cos A. Berarti kalian simpulkan cos A itu adalah samping per miring. Oke, berarti sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5. Karena sudut A berada di kuadran keempat, maka cos A-nya bernilai positif. Yang pertama. Yang kedua, kita punya cos B sama dengan negatif 7 per 25. Ini adalah samping per miring. Jadi kita akan mencari sin B. Berarti kita butuh depan, maka akar dari 25 kuadrat. Kita tuliskan dulu rumusnya. Ini berarti menjadi miring kuadrat kurang samping kuadrat. Jadi akar dari 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. Jadi akar 625 dikurang
49 pengakar 576 berarti sama dengan 24, sehingga kita cari sin B. Sin B sama dengan depan per mili sama dengan 24 per 25. B-nya berada di kuadran ketiga, maka nilai sinnya negatif. Oke, lalu kita masukkan ke soalnya. Sin A dikalikan cos B ditambah cos A dikalikan sin B. Berarti sin A-nya tadi negatif 3/5 dikalikan cos B-nya adalah negatif 7/25 tambah cos A-nya adalah 4/5 dan sin B-nya adalah negatif 24/25. Oke, ini sama dengan, karena negatif kali negatif berarti menjadi 21/125, positif negatif berarti menjadi kurang ya, kurang 96/25. Oke, berarti menjadi, nah karena ini negatif berarti kita mengurangkannya 96 dikurang 21/75, tapi lebih besar 96-nya, dan 96-nya bertanda negatif, berarti negatif 75/100, maaf ini 125, sama ya penyebutnya 125. Oke, boleh disederhanakan menjadi negatif, bisa dibagi 5 semuanya, ini 3/5. Soal ke-8. Dua pesawat terbang lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta secara bersamaan, tapi dengan arah dan kecepatan terbang yang berbeda. Pesawat Garuda Indonesia terbang dengan kecepatan rata-rata 240 akar 3 km per jam dengan arah terbang. Kita buat arah utara dulu. Arah utara. Garuda Indonesia 0 derajatnya dihitung dari utara 235 derajat. Sekitar di sini arah terbangnya. Nah, ini adalah pesawat Garuda dengan kecepatan 240 akar 3 km per jam. Oke. Lalu ini kita tuliskan sudutnya dulu. Sudutnya adalah dari sini ya, dari utara sampai ke sini 235 derajat. Lalu pesawat Lion Air terbang dengan kecepatan rata-rata 280 km per jam dengan arah 85 derajat. Ini pesawat Garuda, ini pesawat Lion. Bandara kita singkat saja sebagai B. Lionnya berarti dari sini sampai ke sini ini 85 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa jarak pesawat Garuda dan Lion setelah 45 menit terbang. Kita ini dulu ya, tuliskan Lion tadi kecepatannya adalah 280 km per jam. Kita buat dulu untuk yang Garuda 45 menit, 45 menit, 45 menit itu adalah 3/4 jam. Berarti 3/4 dikali 240 akar 3. Berarti 180 akar 3 kilometer. Ini jam, kalau mau dituliskan satuannya ini jam, ini kilometer per jam, sehingga jamnya dicoret menjadi 180 km. Yang lain berarti 3/4 jam dikali 280 km per jam, sehingga menjadi 210 km. Oke, ini jaraknya setelah 3/4 jam, 45 menit. Lalu sudutnya
sudut B. Berarti kita peroleh dari 235 derajat dikurang 85 derajat, 150 derajat. Kita buat yang dicari adalah sudut panjang sisi di hadapan sudut B. Berarti kita biar B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah L kuadrat dikurang 2 kali G kali L kalikan cos. Nah, cos alfanya adalah cos 150 derajat. G-nya adalah 180 akar 3 kuadrat dikurang 210 kuadrat dikurang 2 kali 180 akar 3 kali 210 dikali cos 150, kita cari sendiri. Cos 150 derajat itu berarti cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Ini ada di kuadran kedua, berarti menjadi negatif cos 30 derajat. Negatif setengah akar 3. Oke. Berarti negatif setengah akar 3 sama dengan Oke, 180 akar 3 kuadrat. 180 kuadrat itu 324. 18 ya, 18 kuadrat itu 324. Dikalikan 3, 972. Berarti 972. 21 kuadrat itu 441. Nah ini 2 nya kita coret. Negatif koma negatif, maaf ini kenapa jadi kurang, ini ditambah ya. Oke, maaf ini tambah lalu negatif tambah negatif, berarti nanti jadi ditambah lagi 180 akar 3 kali 210 kali akar 3 berarti menjadi 113.400. Kita jumlahkan semuanya menjadi 254.700. Ya, ini masih B, berarti masih B kuadrat, berarti B-nya adalah akar dari 254.700. Oke, kita bisa uraikan yang 100-nya ini, berarti akar 2547 dikali 100, 100-nya bisa kita keluarkan menjadi 10 akar 2547. Ini kalau mau disederhanakan lagi silakan, boleh. Jadi jarak setelah 45 menit adalah 10 akar 2547 kilometer. Lanjut dua soal lagi. Soal SPLTP. Nah, di sini ada ketentuannya, kalian harus mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Kita harus mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Berarti kita buat ini, kita misalkan sebagai persamaan yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita ambil persamaan 1 dan 2. Berarti ada 2x dikurangi z sama dengan 15 dan 2x plus 3y plus z sama dengan 7. Oke, karena harus mengeliminasi x-nya, berarti ini dikurang ya. Dikurang sehingga diperoleh negatif y dikurang positif 3y, jadi negatif 4y kurang 2z
sama dengan 8. Ini boleh disederhanakan karena semuanya habis dibagi 2 menjadi negatif 2Y dikurangi Z sama dengan 4. Ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Lalu kita eliminasi persamaan yang pertama dan yang ketiga. 2x dikurangi Y dikurang Z sama dengan 15 dan X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 17. Ini kita kali 1, ini kita kali 2, berarti menjadi 2x dikurang Y dikurang Z sama dengan 15 dan 2x dikurang 4y ditambah 4z sama dengan 34. Kita kurang lagi, berarti menjadi 3y, negatif ya, negatif y dikurang negatif 4y. Oke, kurang negatif 4y, berarti menjadi positif. Kurang 5z sama dengan negatif. Oke, kita simpan sebagai persamaan yang kelima. Masih persamaan keempat dan kelima. Negatif 2y dikurang z sama dengan 4. Lalu di sini 3y dikurang 5z kurang 5z sama dengan negatif 19. Ini kita eliminasi z-nya saja dulu. Berarti ini dikali 5, ini dikali 1. Negatif 10y dikurang 5z sama dengan 20 dan 3y dikurang 5z sama dengan negatif 19. Ini dikurang ya. Berarti menjadi negatif 13y sama dengan 39 sehingga y-nya sama dengan 39 dibagi negatif 13, maka ketemunya negatif 3. Nah, kita sudah peroleh y-nya negatif 3. Lalu kita ambil di persamaan yang keempat bahwa negatif 2y dikurang z sama dengan 4. Negatif 2y, kita masukkan nilai y-nya. Negatif 2 kali negatif 3 dikurang z sama dengan 4, berarti 6 dikurang z sama dengan 4, negatif z sama dengan 4 dikurang 6, negatif z sama dengan negatif 2, berarti z-nya sama dengan 2. Dan ketemu z-nya 2, berarti kita tinggal cari x-nya. Nah, yang x-nya sendiri ada di persamaan yang ketiga, jadi kita ambil persamaan yang ketiga saja. X dikurang 2y ditambah 2z sama dengan 17, berarti x dikurang 2 kali y-nya negatif 3 ditambah 2 kali z-nya 2. 2 kali 2 sama dengan 17. Jadi x ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 17. Berarti x ditambah 10 sama dengan 17, maka ketemu x-nya adalah 7. Ingat, yang ditanyakan adalah 3x plus y min 2z. Berarti 3 kalikan 7 ditambah y-nya negatif 3 dikurang 2 kali z-nya 2. Berarti 21 dikurang 3 dikurang 4 dapat 14. Terakhir soal nomor 10. Silo, Yilo, dan Zilo tiga bersaudara. Silo 3 tahun lebih tua daripada Yilo. Jadi kita misalkan dulu. Silo adalah X, lalu Yilo adalah Y, dan Zilo adalah Z.
Silo, pernyataan yang pertama, Silo itu 3 tahun lebih tua daripada Zilo. Berarti Y plus 3. Lalu yang kedua, 2 kali umur Zilo sama dengan 2 kali umur Zilo dikurang 8. Persamaan yang kedua, ini kita bisa sederhanakan menjadi Z sama dengan Y min 4. Semuanya dibagi 2. Persamaan yang ketiga, bahwa jika umur ketiganya dijumlahkan, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 71. Kita masukkan langsung saja ya. Ini karena sudah berbentuk X sudah berbentuk Y, Z-nya sudah berbentuk Y. Berarti ini Y ditambah 3 ditambah Y ditambah Y dikurang 4. Z-nya ya dikurang 4. Maaf, jadi Z Y dikurang 4 sama dengan 71. Berarti kalian punya 3Y dikurang 1 sama dengan 71. Berarti 3Y sama dengan 71 tambah 1. 3Y sama dengan 72. Maka ketemu Y-nya 72 dibagi 3 sama 24. Yang ke berikutnya kita cari, berarti kita tinggal cari untuk silonya, yaitu Y plus 3, berarti nya tadi 24 tambah 3 ketemunya 27. Oke, berarti silonya 27 tahun, Zilonya 24 tahun, dan terakhir Zilo. Zilo itu adalah Y dikurang 4. Berarti 24 dikurang 4 ketemu 20 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah bukan umurnya, tapi tahun lahirnya. Sekarang tahun 2025. Berarti yang pertama adalah umur Silo. Silo berarti tahun 2025 dikurang 27. Berarti ketemu 1998 kurang 1998. Lalu kilonya 2025 dikurang kilo 24, berarti tahun 2001. Lalu zilonya 2025 dikurang 20 2005. Oke, kita bikin kesimpulan. Jadi Zilo lahir tahun 1998, lahir tahun 2001, dan Zilo lahir tahun 2005. Oke, ini adalah 6 soal untuk latihan STS Buati. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.